kami menanyakan kembali kepada seluruh rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Bang Taufik, kita uraikan satu persatu tadi yang dipermasalahkan pasal ketika menghina pimpinan lembaga tinggi negara. Atau jangan-jangan ketika anggotanya juga turut serta mereka terhina martabat harkatnya mengadukan ke pimpinan, pimpinan bergerak untuk mempidanakan orang yang bereaksi itu. Ya, makanya jadi saya katakan bahwa memang sebagai satu jalan tengah, maka beberapa pasal-pasal yang dianggap oleh beberapa pihak harus ada, kita hormati keberadaannya, tapi kita buat sulit untuk diterapkan. Gitu. Kita buat sulit untuk kemudian disalahgunakan. Kita buat sulit untuk dibuat menjadi multitafsir. Contoh sulitnya seperti apa, Bang? Contoh sulitnya misalnya, ya ada seorang anggota DPR, ya sebut saja X gitu. Dia merasa ada suatu ucapan seseorang, satu perbuatan seseorang yang menghina lembaganya. Kemudian dia harus menyampaikan dalam satu forum di DPR itu, ya melalui satu keputusan bersama untuk kemudian diputuskan bahwa memberikan tugas bagi ketua DPR untuk membuat aduan ke polisi. Mekanisme ini saja yang tadi kan dikatakan pekerjaan kita banyak untuk ngurusin hal seperti itu untuk apa? Pasti juga karena juga heterogen di DPR, pasti juga saya pun juga akan mengatakan ngapain seperti itu? Udahlah nggak usah repot-repot. Nah itu yang tadi saya katakan dibuat sulit untuk diterapkan. Sulit tapi masih mungkin kan, Bang? Ya, everything is possible. Gak, tapi bukan soal itu poinnya. Masih mungkin terjadi subjektivitas terkait kritik yang disampaikan oleh masyarakat menjadi delik penghinaan dong, Bang. Kalau dikatakan sulit, tapi masih mungkin terjadi subjektivitas itu. Betul. Tapi kan begini, ya. Tentu kita akan berpikir, ya, apakah perlu atau tidak, ya. Apakah fundamental itu pasal ini diterapkan? Nah, tapi kalau kita balik tadi dikatakan Revisa bahwa ini kemunduran demokrasi, maka dari itu kalau kita mau pakai KUHP sekarang itu dengan mudahnya orang-orang yang melakukan penghinaan itu diproses hukum. Itu bedanya. Jadi yang sekarang sulit, ya, meskipun tidak dihapus, sekali lagi saya harus sampaikan. Saya adalah orang yang meminta pasal-pasal yang dihapus dalam proses pembahasan. Tapi saya menghormati keputusan untuk tidak dihapus. Akhirnya apa? Yang saya mintakan adalah kita berikan pembatasan. Nah, kalau kembali lagi soal tadi, kalau kita bandingkan dengan KUHP existing sekarang, itu janganlah kita malah maunya KUHP sekarang. KUHP sekarang itu dengan mudahnya orang bisa terkena. KUHP yang baru itu sulit untuk orang bisa terkena. Setidaknya itu kita bisa berangkat dalam poin seperti itu. Oke, daripada sulit mending dihapuskan aja dong, Bang. Setuju. Ya udah setuju kan, Bang? Betul, ya betul. Makanya ini kan gini, proses pembentukan undang-undang itu adalah proses politik yang di dalamnya juga ada demokrasi politik. Ya. Saya sudah menyampaikan itu. Saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI di dalam rapat-rapat DPR. Ya. Tetapi kan saya tidak bisa kemudian menyatakan harus pendapat saya yang dijadikan keputusan, kan tidak bisa. Saya sudah sampaikan, tapi kemudian karena tidak ada kesepakatan mengenai hal itu, maka saya menyampaikan alternatif lain. Apa itu? Oke, saya hargai orang yang berpendapat lain, tapi saya ingin melakukan pembatasan-pembatasan, dan akhirnya jalan tengahnya pembatasan-pembatasan itu diterima sebagai satu upaya kita untuk mencari jalan keluar dari dua pandangan yang berbeda ini. Upaya Anda itu sudah memungkinkan, sudah cukup mengakomodir reaktif terhadap masyarakat? Aku respon dulu ya, supaya UI tidak berlawanan dengan UI. Pertama, kita per pasal Bang supaya detail Bang ya. Pertama soal perjuangan personal Bang Taufik Basari, aku respect lah, selesai urusan ya. Tetapi ini kan bukan soal apa yang diperjuangkan Taufik Basari, tapi apa yang disepakati oleh DPR. Nah, bagaimana kita melihat kesepakatan DPR sebagai sebuah ketentuan hukum yang dianggap sebagai bahasa dia tadi ultimum remedium ya, obat atau upaya terakhir. Ini sebenarnya lebih mirip sebagai masalah atau monster di awal dalam penegakan hukum. Kenapa bahasanya agak keras ya? Saya mau contohkan. Dalam konteks Makar 217
kita dukung. Kalau perlu hukum lebih berat lagi. Karena yang diserang adalah fisik presiden. Begitu diserang fisik presiden, keamanan negara dan pemerintahan bisa terganggu. Tidak ada soal di sini. Tapi kalau kita bicara konteks 218, ya, harkat, martabat presiden, bagi saya ini pasal lese majeste atau perlindungan bangsawan elit di zaman kolonial. Dihidupkan lagi ini barang oleh Mahkamah Konstitusi. Tanya Bang Tobas deh, sudah dihapus nih barang. Kalau penjelasan umum undang-undang ini mengatakan dalam rangka mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, kok masih ada 218? Dahsyatnya lagi, baca ayat 2-nya, untuk sebagai delik aduan, presiden dapat mengadu secara tertulis. Ini pengistimewaan bagi presiden. Dulu aduan itu harus datang sendiri. Ingat peristiwa Pak SBY, dulu datang sendiri karena merasa ada fitnah di keluarganya, datang sendiri. Tidak ada pengistimewaan untuk delik aduan. Tapi di KUHP yang baru ada semacam pengistimewaan. Tinggal tulis surat, warga negara bisa dilaporkan ke polisi. Kenapa delik aduan tidak ada pengistimewaan seperti ini? Supaya orang lebih sulit dipidana gara-gara relasinya sebagai warga negara dengan presidennya. Jadi presiden kan malu juga datang ke kepolisian ngelaporin warga negaranya sendiri. Nah sekarang dipermudah. Jadi lebih mudah orang dilaporkan presiden untuk penghinaan presiden. Yang lebih menarik adalah soal 240 tadi yang disinggung Bang Tobas. Disebut adalah delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Sejak kapan lembaga negara bisa merasa terhina? Hinaan itu kan ke individu. Kalau pasal ini didatangkan, kalau saya jadi lawyernya, saya minta lembaga negara itu datang dalam persidangan. Merasa dia dihina dan terhina. Yang merasa terhina itu individunya. Nah, bagi saya ini pasal sudah tidak tepat. Coba menyembunyikan niat tersembunyi di baliknya. Kalau ada orang yang merasa terhina di MPR, DPR, gitu ya, DPD, MA, MK, pimpinannya buat surat, terlaporkan. Ini pemidanaan yang jauh lebih mudah sebenarnya. Soal tadi Bang, delik aduan yang bersifat untuk presiden ini, kenapa Anda tidak setuju dengan hal itu? Kan itu menjaga harkat martabat seorang kepala negara. Beda ya konsep presidensial dan parlementer ya. Di parlementer selain kepala pemerintahan ada kepala negara. Mereka percaya betul keluarga kerajaan itu perlu dilindungi. Di Asia yang paling getol menerapkan konsep perlindungan keluarga kerajaan itu di Thailand. Ngomong dikit saja hal yang buruk kepada keluarga kerajaan, pidana itu. Nah di masa kolonial begitu juga di Indonesia. Kalau ratu, gubernur jenderal dihina, kena tuh ibu bapak bangsa kita. Di dalam sistem presidensial, dia ini primus inter pares, ditinggikan seranting saja. Tapi dia adalah warga negara yang memimpin. Sebagai warga negara yang memimpin dengan warga negaranya, dia punya relasi baik saja. Dan sebagai pemimpin tidak layak dalam konsep presidensial, dia melamporkan warga negaranya. Orang primus inter pares, dia harus menjaga batinnya, belajar menghormati warga negaranya, tidak mudah tersinggung. Betul-betul negarawan seperti beliau lah. Ya. Harus berhati-hati menyikapi segala kehinaan, bahkan kritik begitu ya, cacian sekalipun. Saya ingat betul tuh, selalu saya contoh kepada mahasiswa. Ada grup band ternama namanya Green Day, ya, saya pernah ulas juga di sini. Dia menghina Presiden Amerika George Walker Bush ya, yang menginvasi Irak. Dia sebut sebagai American idiot, presiden idiot gitu ya. Nggak pernah dia di penjara. Karena apa? Presiden sadar betul sebagai pembuat kebijakan potensi seluruh warga negara, sebagian warga negara, sedikit warga negara terhadap kebijakannya tersinggung pasti ada. Nah sebagai presiden yang baik, mau sedikit, mau banyak, mau sedang-sedang, dia tidak boleh kemudian melaporkan warga negaranya hanya karena dia memegang kekuasaan. Ingat, dia punya power. Kekuasaan itu harus dibatasi. Tapi Bang Abalin komentar dulu, presiden tidak layak untuk melaporkan warganya sendiri, Bang Abalin. Apakah Anda setuju dengan hal itu?
Oke, yang pertama saya harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena catatan demokrasi mengangkat perkara ini. Pertama saya mau bilang bahwa undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana yang kita bicarakan hari ini, saya sekaligus untuk membantah di ruang publik bahwa framing yang sedang bergerak, sedang berjalan bahwa sengaja cepat-cepat ditetapkan kitab undang-undang hukum pidana ini agar Presiden Jokowi bisa menggunakan secara represif kepada lawan-lawan politiknya pada 2024. Ini pasti menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena masa transisi kitab undang-undang KUHP ini akan berlaku nanti di tahun 2025. Itu artinya Presiden Joko Widodo tidak lagi berkuasa, sudah berhenti itu waktu. Karena itulah maka mari kita bicarakan baik-baik ini undang-undang karena akan dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua yang saya mau bilang bahwa harus kita bangga loh, bertahun-tahun kitab undang-undang hukum pidana peninggalan kolonialisme Belanda ini, Hindia Belanda ini bertahun-tahun. Orang-orang selalu bicara, ada hukum adat, ada hukum Islam, dan yang ketiga itu adalah ada hukum peninggalan penjajah. Sekarang ini, syukur alhamdulillah, Bang Tobas dengan teman-teman di parlemen dan periode pemerintahan ini, kita punya KUHP sendiri. Ya. Bahwa di sana sini oke, ada orang boleh kritik pada waktu pembahasan, iya. Tapi mari kita hormati keputusan ini karena dia telah menjadi satu keputusan. Ada prosedurnya Pak, orang boleh menolak, kau boleh menolak ini perkara-perkara ini semua pada waktu kita berbincang nih barang. Dulu waktu saya masih di Badan Legislasi DPR RI, begitu juga saya bilang. Tapi ketika ini sudah diputuskan menjadi satu keputusan politik orang bernegara, pakai otakmu yang bagus untuk bisa mendudukan perkara ini karena ini sudah menjadi keputusan politik yang diberlakukan untuk seluruh kepentingan bangsa dan negara dan masa depan akan datang. Mengapa kemudian ini disahkan meskipun masih banyak kontroversi di sana sini? Tidak bisa memenuhi semua keinginan 200 hampir 300 juta rakyat Indonesia. Nona Manis, Maria, Ayah, bahwa ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ada sepihak, ada sebagian orang kemudian membicarakan perkara-perkara ini. Iya, karena mereka merasa kepentingan juga dengan masa depan keselamatan bangsa ini dengan undang-undang ini. Wajar tidak kalau kemudian publik menganggap ini terlalu terburu-buru? Ya tentu saja relatif, orang boleh menilai seperti begitu. Kalau teman-teman ada di parlemen pasti merasakan juga peristiwa itu. Saya pernah bisa bicara begini karena saya pernah duduk di DPR dan di Badan Legislasi. Sehingga memang boleh-boleh saja orang punya. Namanya juga alam demokrasi kan, siapapun boleh bicara, siapapun boleh menilai. Tetapi khusus mengenai KUHP ini sudah menjadi satu keputusan politik orang bernegara. Sebagai warga yang baik, saya kira kita harus hormati keputusan ini. Saya boleh merespon. Memang di pemerintahan Pak Jokowi ada plan ya soal konsep. Misalnya konsep diundangkan tapi belum mengikat 3 tahun. Dulu konsep ini ditolak oleh pemerintah kalau bicara putusan MK di Cipta Kerja. Tapi di sini dipakai. Kedua, soal proses. Di dalam putusan 91, model partisipasi bermakna ditentukan dalam pemenuhan 3 hak. Jadi hak publik terpenuhi dalam menyampaikan partisipasinya atau tidak karena 3 hak. Hak untuk menyampaikan pendapat sudah dipenuhi, ya sudah datang ke DPR dan segala macam. Kedua, hak kemudian diterima pendapatnya. Yang ketiga, hak kalau pendapatnya ditolak dijelaskan. Nah ini yang belum ada nih. Publik ingin tahu kenapa 218 ditolak, apa alasannya. Bagaimana menceritakan kepada publik. Gitu ya. Jangan kemudian ketuk palu segera. Alasan Bang Ngabalin tadi bahwa tidak mungkin 260 juta orang didengar semuanya, enggak mungkin juga. Tetapi bagaimana kemudian mendengarkan aspirasi itu yang paling penting. Saya tidak melihat ada upaya
yang diterima, dijelaskan kenapa diterima, Dan yang penolakan ditolak, juga. kenapa itu alasan ditolak. Nah, bagi saya di titik ini partisipasi bermakna itu hilang. Perlu diingat meskipun ini tidak tepat betul dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi fase ketika undang-undang ini dibuka kembali perdebatannya oleh Presiden Jokowi, sebenarnya telah berlaku Undang-Undang 13 yang dibuat oleh beliau ya. Dalam konteks Undang-Undang 13 itu ada konsep yang namanya Regulatory Impact Assessment dan ROCIP. Konsep ini kurang lebih menentukan sebuah undang-undang itu punya impact apa bagi publik. Diteliti dulu tuh, dilihat. Di dalam konteks ini tidak ada tuh Pak Wamenkumham yang paling maju ke depan di pihak pemerintah untuk mensosialisasikan gagasan RKUHP baru ini, tidak menjelaskan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Dikatakan oleh Bang Tobas tadi ada baiknya, cuman tidak ada penjelasan ilmiah dan katakanlah ya parlementer secara resmi menjelaskannya. Saya tidak melihat ini sebagai katakanlah tidak ada niat untuk menjelaskan, tetapi bagi saya ini perlu segera diputuskan. Memang uniknya 3 tahun. Oke, di konteks ini mudah-mudahan tidak digunakan selama periode berakhirnya Pak Joko Widodo. Tapi bukan tidak mungkin ini malah menambah polarisasi publik. Artinya jangan-jangan 3 tahun itu boleh menghina presiden, 2025 baru tidak boleh menghina presiden kan gitu. Jadi malah ada ruang yang perlu kita menghormati Pak Presiden. Jangan semua hal dianggap sebagai hinaan gitu ya, harus dilihat dari kritik. Yang unik lagi adalah bagaimana bisa menjelaskan pembedaan antara menghina dan mengkritik. Itu masih jadi Ada perdebatan penjelasannya, sampai sekarang ya, Bang Taufik pasti ke arah penjelasan 240. Tapi kalau dibaca betul penjelasan 240, yang dijelaskan mengkritik itu adalah bla 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 karena kepentingan umum. Praktiknya Bang Tobas pasti paham betul kenapa dia kemudian pada dasarnya menolak pasal ini, tapi karena katakanlah kompromi politik, maka yang diperjuangkan yang bisa terbaik diperjuangkan. Komisi 3 sama pemerintah harus menanggapi sesaat lagi Bang Ferry. Nanti Bang Immanuel juga kita libatkan di Catatan Demokrasi, tetaplah bersama kami pemirsa.